Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillah. Kopinya nendang, super. Sedap. Gabungan antara Bali dan Jawa Barat. Ini beberapa hari tidak membuat video karena di perjalanan ini pas zamannya libur. Ini tanggal 30 Desember 2024. Jadi saya baru kembali ke rumah setelah beberapa hari di Jakarta. Nah, kalau di jalan tuh susah membuat kontennya karena satu, saya nggak bawa alat-alatnya. Dua, waktunya tuh sering ini nggak pas lah ya. Pagi-pagi nggak pas banget lah. Tadi saya berpikir, wah saya bisa buat konten misalnya saya lagi sedang di coffee shop. Pas sampai di coffee shop, suasananya nggak pas lah. Jadi terlalu berdekatan dengan orang lain, jadi nggak nyaman lah saya kalau buat konten. Rada asa gimana gitu ya, ngesok. Sementara orang-orang lain sedang menikmati kopi, jadi saya nggak enak ya, ganggu kenyamanan orang-orang yang sedang ngopi gitu. Dan saya sendiri sedang ngopi, menikmati kopi, seruput gitu ya. Kemudian siang sore segala macam udah banyak lah acaranya sehingga nggak ngejar intinya gitu. Ini kopinya enak sekali. Nah, jadi gitulah ya. Nah, jadi kalau udah balik ke Bandung mah baru buat cerita lagi. Nah, saya ingin cerita sedikit tentang ini belajar tentang tidak mudah tersinggung, sabar gitu ya. Saya mungkin sekarang masih nggak, mudah-mudahan terusnya ya, termasuk orang yang cukup cukup sabar ya, dalam artian tidak mudah tersinggung. Saya soalnya sering tuh ada orang menghina, melecehkan segala macam. Kalau anak muda tuh mungkin langsung diajak gelut ya, diajak berantem gitu. Apa lo gitu ya. Kalau ini mah saya mah ya silahkan monggo ya. Jadi saya melihat ada banyak orang yang kalau ada salah sedikit aja ya perlakuan orang lain kemudian tersinggung dan sakit hati, kemudian menyimpan dendam. Nah gitu ya. Saya tidak. Mungkin saya belajar dulu ya, belajar masih muda dulu gitu ya, beranggasan gitu. Tapi saya belajar untuk menerima bahwa oke, orang itu tidak suka saya gitu. Ya sudah. Terus gimana? Saya pun tidak akan bisa mengubah pendapat dia gitu. Dan untuk apa juga gitu ya. Itu terus juga kalau orang yang menghina atau mengejek saya karena dia tidak tahu saya gitu. Saya senang tuh karena ada beberapa orang yang paham tentang saya gitu ya, yang tahu tentang saya dan kemudian ya mereka ya ini membuat saya menjadi lebih nyaman. Di lingkungan saya tuh banyak ya orang-orang yang seperti itu yang membuat saya nyaman di lingkungan saya. Jadi I don't need to prove me to anybody. Jadi saya tidak perlu membuktikan jati diri saya kepada orang lain gitu. I don't need to gitu. Jadi kalau ada orang yang tahu udah cukup bagi saya. Oh iya, dia udah tahu bahwa I'm that good or jadi udah cukup aja. Jadi saya tidak perlu. Kalau orang menyatakan Pak Budi gini ya nggak apa-apa. Pak Budi bodoh banget gini ya nggak apa-apa. Pak Budi kok disaingi atau apa? Oh, iya nggak apa-apa. Pak Budi kok main gitarnya jelek, ya emang jelek. Pak Budi main futsalnya kok caleh nggak bisa ini, ya memang caleh. Tapi kalau ada yang tahu kan, ya itu main musik juga ada yang tahu, ada yang main olahraga juga, teknikal juga ada yang tahu gitu ya. Cukup bagi saya gitu. Nah, banyak orang yang maki-maki di dalam media sosial pun banyak orang yang maki-maki. Dasar orang tua. Nggak tahu begini. Dulu saya mencoba mengkritik tentang blockchain ya, cryptocurrency, dibilang dasar orang tua. Padahal dia nggak tahu bahwa saya ngoprek juga blockchain sampai sekarang. Dia udah berhenti ngoprek blockchain, sampai sekarang saya masih ngoprek blockchain. Ini mau buat toko musik digital pakai NFT, coba bayangin, masih gitu. Anyway gitu ya, jadi gitu. Atau ada lagi yang ngomong-ngomongin, wah Pak Budi nggak ngerti sistem operasi. Maksudnya gimana nih? Saya udah ngoprek banyak
Belajar juga pernah sih gitu, belajar. Tapi nggak ngambil kuliah mah, kuliahnya sitting in aja gitu karena saya harus ngambil kuliahnya tapi saya nggak mau ngambil SKS-nya gitu dan saya ya satu harus bayar dan dua takut nggak lulus juga. Yang saya cari itu ilmunya bukan nilainya gitu ya. Jadi ya itulah cerita yang lain lagi. Jadi saya pelajari juga gitu. Tapi orang banyak melecehkan, nggak tahu ya, memang mungkin nggak tahu ya bagi kacamata dia gitu. Bagi kacamata dia menurut saya cetek ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi dengan kata lain tuh saya berusaha untuk tidak mudah tersinggung intinya gitu. Jadi ada orang yang ini tidak tersinggung gitu ya. Ada orang yang menjelek-jelekan apa, menghina atau apapun lebih mudah tidak tersinggung. Dulu juga dalam bela diri juga begitu ya. Bela diri itu bukan untuk ngajak orang berantem ya, tapi kalau terpaksa kita berantem. Tapi kalau kita bisa menghindar aja. Ngapain juga gitu ya. Tapi kalau kita mau butuh harus terpaksa berantem ya berantem gitu ya. Gitu ya. Ada beberapa hal yang memang kita tidak bisa, yang kadang memang kita ya terpaksa harus mempertahankan harga diri atau apalah gitu. Tapi harga diri memang harganya berapa ya? 2 juta perak, 2 miliar, 2 triliun. Maksudnya bukan begitu ya. Maksud saya ginilah ya. Kalau ada orang yang salah pengertian dengan kita, ini sedikit, ya menurut saya biarin aja lah, nggak apa-apa gitu ya. Jadi dulu ada yang misalnya apa ya dulu ya. Oh, ada mahasiswa saya mau pindah bimbingan, Pak, saya mau pindah bimbingan ini. Dia udah takut-takut bilang saya mau pindah bimbingan ke dosen yang lain. Saya bilang nggak apa-apa gitu. Saya malah seneng kalau kamu pindah bimbingan ke dosen yang lain karena kerjaan saya jadi berkurang. Makan gaji buta nih saya. Gak sakit hati saya malah gitu ya. Oh enggak bagusan pindah. Enggak, kalau itu memang lebih bagus bagimu ya pindah, nggak apa-apa gitu ya. Iya dong gitu. Ada orang yang kemudian ngedrop kelas saya, Pak, saya nggak jadi ngambil kelas Bapak. Oh bagus malah. Saya tidak harus memeriksa tugas kamu, kerjaan berkurang. Jadi berpikirnya selalu positif ya. Atau ada apa lagi ya? Ada yang apa? Ini apa lagi ya? Yang memang saya tidak bisa tolerir itu kalau nipu gitu ya, berbuat jahat itu memang biasanya baru saya marahi atau saya saya sentil gitu ya. Ada juga orang yang jahat gitu, saya biarkan juga ada karena saya pernah menegur gitu, tapi tetap aja cuek aja lah, sudah lah gitu ya. Nah, memang mungkin tidak pada tempatnya saya untuk terlalu banyak berkomentar gitu. Gitu. Nah, sabar itu memang sekolahannya susah. Ujiannya tiap hari. Ada orang naik motor, waduh, jadi gitu, sabar. Dia belum tahu nih kita ini pembalap. Balap amatiran ya. Saya juga pernah tuh, jadi di sirkuit itu from 0 to 100 berapa detik tuh. Nah itu kayak itu siapa? Yang 3 orang Inggris itu ya. Ya gitulah, pernah juga sih. Tapi itu bagian dari test drive ya. Jadi pernah punya kesempatan juga ikut gitu ya di situ. Apalagi, jadi kehebatan kita ya untuk kita sendiri, tidak untuk dipamer-pamerkan. Ntar dulu nih kok ini ya IoT saya. Gitu. Jadi janganlah mudah sakit hati. Nah, ada lagi ya yang mungkin salah pengertian. Ada orang salah pengertian yang dimaafkan saja. Ya, banyak-banyak memaafkan. Tapi itu memang susah. Nah, itu saya nggak tahu belajarnya gimana dan kenapa saya bisa belajar seperti itu ya. Mungkin kalau lulus nilainya B plus lah. Mudah-mudahan A ya atau A plus gitu ya. Soal kesabaran ya. Jadi saya nggak tahu dulu belajarnya gimana sehingga saya tidak terlalu sakit hati. Oh iya, pernah suatu saat nih dulu. Kan bidang saya kan security ya. Pak, pernah punya sistem yang di acak-acak dihack orang nggak? Pernah. Dulu di Kanada. Jadi kan saya admin ya. Jadi saya admin. Nah, suatu hari saya menemukan ada user ID tertentu login. Saya tahu nih user ID ini seorang ya yang saya kenal ya, bukan teman dekat tapi saya kenal orang ini dulu kerja di situ dan setahu saya nih orangnya udah keluar ya, udah kerja di tempat lain gitu. Kok user ID-nya aktif gitu ya. Nah, waktu itu saya merasa ya terlecehkan lah ya, karena saya begitu bagian dari yang mengelola security, kok security saya dioboh-oboh. Akhirnya saya tahu juga, oh iya ada kelemahan di software.
Bahkan saya pernah kena 2 kali ya, 2 kali juga kayak gitu. Itu karena kesalahan software di mana ada bugs di softwarenya yang mana saya tidak tahu ya. Kemudian saya harus update bugnya itu ya beres semua. Ada satu yang saya social engineering juga. Jadi dia nih orang ini masuk juga ya, saya juga nggak tahu gimana ya. Nah terus saya pura-pura saya masuk juga, pura-pura saya juga sebagai hacker bodong juga ya masuk juga. Terus saya nanya, kamu masuk lewat mana? Saya lewat sini, kamu lewat mana? Gitu ya. Terus dia, saya lupa kelemahan FTP atau apa ya? Rasanya FTP ya. Dia bilang saya kelemahan dari FTP, masuknya lewat gini-gini. Dan dia cerita, saya cek di sistem saya memang benar. Sistem FTP saya itu bolong. Ya sudah ya gini, langsung saya biarin dulu. Habis itu saya tambal gitu ya. Saya patch jebret. Nah, dia mungkin marah-marah nih, dasar gitu ya. Tapi ya itu, saya perlu marah-marah nggak? Sistem saya kena attack ya nggak juga. Itu memang bodoh-bodohnya saya ya. Ya mungkin lalai, abai, bodoh mungkin ya, ada gitunya juga. Meskipun itu mungkin sebagian besar karena saya tidak tahu ya. Dan memang kelemahan software itu kan banyak di mana-mana ya. Yang penting kan harus cepat merespon gitu. Anyway, ini kopi saya udah mau dingin lagi nih. Ini kopi kedua saya hari ini, jadi hari ini batasnya cuma 2. Jadi demikian lah. Gitu ya, yang penting sehat semua. Nah kalau kita nggak marah-marah, nggak sakit hati, bahkan gitu, ya itu juga ya. Oh iya ya, ada orang yang kemudian kalau dia naik pangkat kemudian jadi lebih ini ya, lebih baperan ya. Naik pangkat, nambah gelar, nambah kekuasaan, itu baperan gitu ya. Harusnya makin wise ya, semakin tua tuh harusnya makin bijak, semakin sabar harusnya ya. Tapi ternyata tidak gitu ya, tidak. Jadi menjadi tua adalah keniscayaan, menjadi bijak itu adalah itu pilihan ya. Old and wise gitu harusnya. Jadi seperti kata lagu ya, old and wise. Gitu. Jadi juga tahun baru old and new gitu ya. Sebentar lagi. Besok tanggal 31, lusa tanggal 1 Januari 2025. Gitu ya. Yang penting sehat semua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar. Pak Budi ngopi terus. Kalau udah selesai sudah Pak, nggak usah terus lagi. Ya sing sabar ya melihat ini akhir video saya.